Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudara-saudara kita sekalian di junjungan. Alhamdulillah kita hari ini dapat menjalankan pelatihan operator dan perangkat desa untuk mengetahui apa saja yang ada di kontes ini yang dioperasikan dan apa saja yang dipelihara dan bagaimana caranya. Untuk ke sesi pertama saya akan memperkenalkan LDS secara ringkas. Itu di dalam sistem kelistrikan ada istilahnya single line. Jadi garis ini merupakan suatu jalur fungsi antar bagian-bagian yang bekerja dalam satu sistem. Nah, yang pertama itu ada PV ini kepanjangannya fotovoltaik, ya, atau bahasa Indonesianya modul surya atau solar panel. Jadi saya jelaskan sedikit. Ada solar cell, ada solar panel, ada solar PV array. Itu berbeda pengertiannya. Yang kecil-kecil itu satu-satu itu yang ada hitam-hitam itu yang terbuat dari silikon itu namanya solar cell. Pengertian istilah sel juga dipakai di baterai. Sel baterai berarti dianggap satu baterai. Tapi kalau ngomong baterai itu berarti sistem keseluruhan. Oke, bisa dipahami ya. Lalu kumpulan susunan baik seri paralel yang ada di dalam modul itu namanya solar panel. Artinya ada yang dirangkai di situ secara seri, ada yang secara paralel. Operator paham apa yang saya maksudkan seri dan paralel? Apa itu? Coba. Apa itu seri? Apa itu paralel? Itu dulu. Pernah mendengar istilah seri? Bukan ini seri ya. Sambungan seri. Misalnya tangan kiri ketemu tangan kanan, di sana juga tangan kiri ketemu tangan kanan bergandengan terus sampai diambil sambungannya ujung tangan kanan, di sana berarti tangan kiri. Maka ada dua kabel, itu namanya sambungan seri. Tapi kalau tangan kanan ketemu tangan kanan, tangan kiri ketemu tangan kiri, walaupun misalnya di sini seri 4 ya. Nah ini yang kanan ketemu kanan, yang kiri ketemu kiri. Toh tarik lagi kabel, itu namanya sambungan seri dan paralel. Paralelnya yang mana? Yang ini kanan sama kanan. Positif sama positif ketemu di baterai itu, ataupun di solar cell kan ada positif negatif juga. Positif ketemu positif itu namanya paralel, negatif ketemu negatif. Tapi kalau positif ketemu negatif, nanti ujungnya keluar positif negatif, itu namanya seri. Nah di PLTS kita itu ada sistem sambungan seri 3. Jadi paralelnya berapa? Paralelnya 3 gabung ke, jadi 3S berarti gabung paralelnya di sini. Paralel 3-nya di sini. 3S 3P. 1 kombiner. Lalu yang selanjutnya yang 3S 3P ke kombiner berikutnya dan seterusnya sampai 5. Berarti karena saya hitung modul surya ada 42, berarti sambungannya adalah 14 paralel 3 seri. Jadi di kombiner nomor 5 nanti itu ada 1 fuse kosong. Tapi kombiner 1 sampai 4 full. Artinya 4 kali 3 12 ditambah 2 di nomor 5 berarti apa? 14.
paralel apa? Ya. Oke, kita lanjut. Ini sudah digabung seri paralelnya. Kalau serinya di rangka, paralelnya digabung di kombiner. Ya. Apakah boleh disambung paralel di sana? Boleh kan? Seri sudah jelas di sana. Paralelnya disambung semua di sana, terus dijadikan satu kabel di sini. Boleh nggak? Coba argumentasinya. Teknisi pun atau dari perusahaan juga boleh memberikan apa? Kalau dari operator belum paham begitu. Oh, belum paham. Oke, saya mundur lagi. Seri dan paralel sudah paham ya Pak Operator? Jadi ini disambung seri, ujungnya ketemu yang negatif taruh di busbar, yang positif masuk ke fuse, ketemunya positif. Jadi dua. Jadi tergabung di sini semua. Kabel yang banyak itu tergabung di sini semua. Mana yang kanan sama kanan tadi yang saya misalkan, ketemunya di kombiner. Pertanyaan yang tadi yang saya maksudkan, apakah kita boleh gabung? Di sini negatifnya banyak, ini seri, kita ambil 3, kita sambung dari satu kabel, bisa langsung ke sini tanpa kombiner karena sudah disambung. Apa guna kombiner? Apakah itu sesuai dengan standar? Kan itu pertanyaannya. Apakah itu akan berfungsi? Berfungsi nggak? Ya kan udah tersambung sama fungsinya. Tapi kita perlu ingat, oke, kalau di sistem baterai terpusat semuanya harus terjaga, terutama sambungan. Nggak boleh sambung manual, nanti kena air, korosif, bongkar itu beberapa tahun berikutnya. Kemudian kenapa harus ada kombiner? Di sini ada tower, tower ini fungsinya yang pertama di wilayah ini kalau ada lightning kilat maka ditangkap di sini. Artinya nggak lolos ke sini ya terjaga, termasuk rangka dari modul surya. Namun jika kilatnya atau petirnya besar, ya, ada kemungkinan lolos kemana? Berarti yang dikenakannya pertama yang namanya kilat itu tetap dari atas ke bawah, nggak ada dari bawah ke atas, nggak ada itu. Artinya kalau kita tinggal di bawah tanah kita nggak akan disambar petir. Nah itu dari kesimpulannya. Jadi ini yang disambar dulu. Kalau lolos, yang pertama kena itu bingkai modul surya. Makanya bingkai atau rangka itu satu aliran dia di besi rangka, maka rangka juga harus dibuang ke tanah kilatnya. Karena kecenderungan kilat itu kalau udah ketemu tanah hilang, sudah diserap sama tanah, nggak ada lagi. Nah, lalu jika ada juga yang lolos, kenalah solar cell-nya. Kemana perginya? Tidak ke rangka, karena itu antara solar cell dengan bingkai terpisah, terisolasi istilahnya. Tidak terhubung secara kelistrikan, tapi dia hanya dihubungkan oleh kaca itu. Kaca kan tidak menghantar listrik. Maka yang akan terjadi lolos kilat itu di kabel ini, di dua kabel ini. Kita nggak tahu apakah di sini masuknya, apakah di sini. Maka untuk mengamankan di kombiner ini, mau masuk di sini kamu, mau masuk di sini, mau di sini, terserah. Yang jelas kami tangkap di sini. Di paralelnya, di kopelnya, baik di kopel busbar yang negatif, baik di kopel di positifnya, kami akan tangkap di SPD. Source, apa namanya? Atau nama lainnya arrestor. Sama prinsipnya dengan ini, cuma dia
ada di dalam itu, kalau ada kilat langsung ditangkap, dibuang di grounding. Jadi ini groundingnya terpisah, tidak boleh digabung. Karena kalau ini masuk, ini paling besar harusnya. Kalau digabung bisa dia merembet ke yang lain. Nah, maka dia harus dipisah, ya. Terpisah, ingat. Pengalaman saya, kilat itu paling dominan masuk di jalur di JTF, jaringan tegangan rendah kabel. Kenapa? Karena peluangnya lebih besar di sini. Sepanjang kampung itu kalau ada kilat di atas, ke situ masuk. Kalau ini enggak, cuman luasannya berapa lah? Itu sepanjang jalan. Nah, bagaimana cara membuangnya? Ini di limiter, ini Mas Edo, nanti proses pemasangan. Saya tidak pasti ini apakah LNLN atau LNNL, itu tergantung limiternya ya, susunannya. Pokoknya ikuti notasi yang ada di situ. LN, ambil N ini yang polos, salah saya ini yang polos ya. Di sini yang nah ya, itu ya. L1 misalnya di dusun 1 sebanyak 27 rumah misalnya. Sambung netral dengan L1 semua. Terus lanjut blok berikutnya supaya gampang operator untuk mencari di mana titik korslet. Karena kalau korslet satu jalur dia mati di sini, karena terbagi di sini. Mirip sini toh. Kembali ke persoalan kilat tadi. Jaringan ini kemungkinannya masuk di N, L1, L2, L3. Dari keempat kemungkinan ini sekali kena bisa. Kalau kena semua berarti gimana? Berarti dia bisa masuk ke sini terserah. Kita nggak tahu kan? Oh gila, mana mau masuk? Kan nggak mungkin. Cuma kita antisipasi saja. Kalau dia masuk ke N, itu semua di warga itu mau saling membuang semua. Walaupun ini perutnya hanya kabel tembaga 1 meter, tapi ditanam sebanyak 80, berarti 80 meter itu menyentuh tanah. Mungkin lebih ohmnya lebih rendah dari yang ini mungkin ya, karena dia secara kumulatif. Jadi di bawah sini, kalaupun lolos, yang membuang tetap SPD juga sama dengan itu. Makanya ini grounding tersendiri untuk khusus bagian panel distribusi, limiter, DC kopling, MPPT di satu bagian ini, dan dia menyatu dalam satu rangka, digabung di situ ke tanah satu. Di sana juga tergabung di situ. Yang ini junction ini kan hubungan penggabungan, perutnya di bawah. Oke, urusan kilat nanti dilanjutkan lagi yang harus saya tadi. Ada pertanyaan masalah kilat? Mungkin pertanyaan operator, apakah tes ini dimatikan di saat hujan petir kilat menyambar? Siapa yang bisa jawab? Kalau bahasa hukumnya tidak perlu, berarti tidak wajib. Toh, tidak wajib berarti boleh dimatikan, boleh tidak. Itu aja aturan. Artinya kalau operator tidak matikan, kalau terjadi juga kerusakan, itu bukan salah operator, faktor nasib. Karena kita sudah bikin sistem ini seideal mungkin. Kalaupun ada kilat, biasanya selamat. Yang tidak selamat biasanya TV warga, lampu putus. Tapi di sini jarang, karena pengamannya cukup baik. Berarti kalau itu masih ada terindikasi masih cuma ada. Kalau kilatnya besar,
langsung di kabel itu kelihatan api, biasanya kalau nggak mampu arrestor yang ada di panel distribusi ini langsung lolos. Kalau udah lolos ke inverter rusak, lolos ke SCC rusak. Matikan atau tidak itu tidak pengaruh, karena TV bisa listrik dimatikan juga kalau disambar, besok pagi dihidupkan nggak hidup Pak. Yang penting di sini aman, masalah warga itu Oke, berarti jelas ya Pak operator semua. Oke, kita lanjut ke sini. Kembali ke modul surya. Modul surya tadi solar cell adalah satu sel. Kalau digabung-gabung seri dan paralel dalam modul panel berarti solar panel. Kalau dia disambung seri dan paralel itu namanya PV array. Nah ya, itu kosakata baru ya. Istilah itu ada di Balai Pusat karena di rumah itu PV array-nya bisa dikatakan paling satu berupa biasanya kalau sudah ada paralel dan seri itu namanya di array. Array itu string. Jadi satu string ini, satu seri dikatakan satu string. Berapa string ini? 5 string. Satu string berapa modul? Berarti 3. Kalau ada yang bertanya string boleh. Istilah saja. Penting paham maksudnya ya. Nah, satu hal di modul surya. Jadi bukan solar cell yang kita bahas lagi, tapi sudah panel surya atau modul surya. Di modul surya itu Bapak operator sudah ada tulisan di bawah. Ini ada beberapa data yang saya ambil. POC ini bukan Serikat Dagang Belanda ini, bukan. POC itu kepanjangannya voltage of open circuit. Circuit itu rangkaian. Kalau rangkaiannya tertutup, ya udah tersambung. Kalau dia terbuka, maka fuse ini dilepas. Ya, kalau fuse ini lepas berarti hubungan ini dengan ini terputus. Maka kalau terputus itu namanya rangkaian terbuka. Ya, tegangannya itulah yang disebut dengan POC. Jadi operator kalau seandainya ingin mencari kerusakan di modul ini dilepas semua, tetap diukur tegangan dari sini karena dia gabung dengan ini kan di sini. Tester hitam taruh di sini, ambil posisi tester di voltmeter DC karena DC itu harus diarah, ada positif dan negatif, bukan listrik ya. Kalau listrik itu ada AC misalnya. Nanti saya tunjukkan di maintenance, di sesi maintenance. Jadi tester yang warna merah ditaruh di atas ini, kan ini putus ini hubungannya. POC-nya misalnya 100, kemarin berapa nih? 129. Oke. 129 dibagi 3 berapa? Itu mestinya itu 49,5. Kalau 120 bagi 3 berapa? Atau ini POC dari tiket pabrik itu 49,5 dikali 3, anggaplah 50 ya. 50 kan 150 kurang 15. Karena hari sore kemarin harus siang bolong mungkin ya, ketemu itu 140 nih. Lalu ada tegangan maksimum power. Kapan? Di saat ada matahari, tegangan POC-nya akan turun karena dia dibebani dengan pengecatan oleh MPPT. Nah, dia turun. Kayak baterai kan sebelum disambung kan tegangannya pernah ada Pak ya? 13. Bisa disambungkan di inverter di rumah atau beban lain-lain, lampu ke apa, pasti tegangannya turun. Nah, tegangan yang turun itu dikatakan PMT, voltage maksimum power. Berarti tegangan pada power itu bahasa Indonesia daya, pada daya maksimum. Kenapa maksimum? MPPT itu bekerja, dia akan mengetrap mencari titik maksimum terus. Itu bedanya PWM dengan DPT. Jadi dia tegangannya berubah-ubah. Dia akan ngetrap itu mencari titik perkalian antara arus dan tegangan tertinggi. Jadi digoyang-goyang terus itu.
Lalu ada IMP, sama. Bedanya cuma ini tegangan. Guna IMP ini adalah untuk menentukan berapa besaran fuse, berapa besaran SCC, itu dari IMP. Karena ini kan ada spesifikasi arus tegangan. TOC, misalnya ini kan SCC ini kan spesifikasinya 150 volt 60 ampere. 150 volt ini adalah tegangan yang masuk di DT ini tidak boleh melebihi 150. Artinya kalau kita bikin 4 seri tidak jalan karena kelebihannya. Oke, Pak? Nah, yang 60 ampere itu arus yang keluar menuju baterai. Kalau lebih terbakar. Makanya ini rancangan ini adalah rancangan SCC yang tidak panas, hangat tubuh supaya awet. SCC-nya bisa tahan lama. Oke, sampai di sesi produksinya dengan kombiner sudah tergabung dan tercover juga dengan grounding. Sampai di situ dulu. Nanti kita tanya dulu baru untuk dilanjutkan ke bagian lainnya. Oke, ada pertanyaan. Operator. Berarti di sini juga sekitar 18, 19 ini ya. Berarti di baterai juga begitu nanti tuh. Jumlah dua ini sama. Oh enggak, ada perbedaan sedikit karena dipakai juga untuk ada 140 gigawatt diambil oleh inverter. Jadi sisanya baru masuk. Oke, paham ya di bagian sisi? Ada pertanyaan, Pak? Ya, nanti bisa perawatan maintenance. Kita akan bahas satu persatu bagaimana cara menanggulanginya, cara perawatannya, bagaimana kondisi darurat. Ya. Oke, silakan kembali. Kita lanjutkan. SCC sudah ya, sudah dijelas apa itu SCC. Sekarang kita masuk ke atau kita istirahat dulu. Enggak, kita istirahat dulu boleh. Nanti kita lanjut lagi. Oke, kita istirahat. Nanti kita lanjutkan di DC kopling sampai ke ini. Oke, saya akhiri dulu sesi pagi ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dicerna, dipahami. Kalau ada nanti misalnya apakah bahasa saya terlalu tinggi secara ilmiah, mungkin operator nggak ada masalah, sebut aja, saya nggak akan masalah. Saya akan cari kata-kata yang mudah dipahami. Karena kan saya paham bahwa Bapak kan tidak sekolah listrik ya. Jadi mulai sekarang mah belajar. Belajar itu mudah, handphone itu, jangan main game. Handphone di situ, di Google itu, misalnya sistem PLTS terpusat, tampil semua Pak. Apa itu PLC? Tampil. Yang nggak bisa tampil itu berapa duit saya beli kantong? Ada itu. Tapi kalau masalah ini, nah itu bisa. Tapi kalau masalah ini bisa. Artinya sekarang kita zamannya bisa belajar mandiri. Kita hanya butuh panduan-panduan saja. Metodanya yang ditanya ke saya, bukan masalah kode-kode, nama semua ada semua. Tapi bagaimana metodenya? Karena setiap orang punya metode berbeda. Bagaimana cara merangkai ini, bagaimana cara pasang ini, bagaimana saya apa namanya itu sampai ini aja. Ini banyak pilihan kemarin karena tidak ada gambar. Saya susun di komputer segala macam, saya hitung kabel mana yang paling efisien, itu mana yang paling apa namanya, karena konsepnya semakin dekat dengan baterai semakin bagus. Nah itulah. Oke, saya dulu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sesi ini mulai dicerna dan boleh ditanya kembali sekiranya ada, oh tadi mau tanya ini buat saya ini, nggak apa-apa, tanya lagi nanti. Maaf atas kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya status
baterai, lotnya berapa warga sekarang. Di sini sebenarnya sudah lengkap, di sana juga ada. Cuman untuk serinya memang ada rahasia untuk masuk ini yang tidak bisa berapa. Tapi itu bukan ranahnya operator itu. Ya. Oke, jadi yang ini isi kopling yang ini tentu kalau di sini kan keluar masuk pengecasan baterai Cassia, terus malam dia keluar dari lewat isi kopling. Nah, CC ada pengaman yang di sini betul-betul dari mana? Masuk dari Jadi langsung kita lihat. Di situ. Kalau jauh. Oke, ini fuse ini untuk kontrol otomatis ya. Ada fuse ini kalau ada masalah dia putus. Tapi nanti di bagian sana nanti ada jelaskan kalau seandainya ada masalah apa yang dilakukan. Itu nanti di sana aja. Nah yang ini urutannya sama 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini tidak boleh dimatikan. Proses mematikannya harus dari sana dulu. DC kopling dimatikan, yang hidup coba buka satu. Nah, nggak usah diperhatikan. Yang merah itu yang putih merah tombol merah. Cukup satu aja. Nah, ya. Itu dimatikan dulu, baru boleh ini dimatikan. Kalau seandainya ada masalah di sisi-sisinya misalnya terbakar atau apa, ya kan? Itu diamankan, diputuskan hubungannya dari sistem. Itu dulu dimatikan, baru ini. Cukup itu saja. Kalau menghidupkannya selalu kebalikan. Jangan itu dulu, ini dulu kan baru itu. Paham ya? Nah, ini selesai. Ini bagian ini ke baterai 1, baterai 2. Sudah ada tulisannya kok, sudah bisa dipahami. Nah, ini kan udah ada diganggu-gugat lagi. enggak. Dan ini pencopotan ini hanya dilakukan jika dia putus atau ada penamaan baterai, penggantian dan segala macam. Nah ini bisa dikondisikan secara online saja. Tapi ini permanen dengan diganggu-gugat. Oke, selesai dari kopling, kita lanjut ke inverter. Nah inverter ini berkaitan dengan bukan warga. Kalau dimatikan, yang pertama dimatikan itu adalah yang besar yang masternya ya. Sudah aman, jaringan sudah aman. Inverter tidak ada beban, tinggal inverternya yang dekat lama di sana matikan. Jadi kalau ini untuk matikan bukan warga. Ya, untuk semua, saya juga. Memutuskan hubungan inverter ke beban semua. Tapi kalau parsial secara individu perjalanan itu isi. Yang satu ini isinya kalau dua atau tiga. Ini kalau sudah terpasang, Ini saja. ini bukan. Iya harus ini. Jadi sekarang mereka pasang jaringan nih, ini harus dimatikan. Selesai kalau buka. Nah ini pertama dibuka, baru ini nggak usah dibuka. Nah kalau ini ada lompat ya, langsung aja kita bahas di bagian panel diskusi. Ada CD yang ini. Ini ada baca auto, ini ada bypass. Auto berarti posisi selalu begini. Kalau ini rusak, otomatis warga nggak hidup walaupun inverter hidup. Nah, dimanualkan. Nah ini tidak ada pengaruh sekarang karena itu dia langsung bypass, artinya kalau mati dia langsung hidup kalau dinaikkan. Tapi dia tidak otomatis lagi. Berarti setiap jam 11 malam operator harus pantau tegangan baterai. Kalau di bawah 8, idealnya di sebelah itu 49. Kalau dia di bawah itu 8,5 sebaiknya dimatikan. Karena nanti pagi dia pasti habis. Ini auto saja. Nah ini harusnya ini bisa juga rusak. Kalau ini hijau, berarti kondisi terproteksi masih aman. Tapi kalau sudah merah besok, dia berarti sudah gagal menghilangkan kilat yang ada di warga. Jadi ini yang membuangnya ya. Kalau dia terlalu besar kilatnya, kadang-kadang ini jebol. Buktinya warnanya hijau dan merah. Nah, kalau untuk mematikan tadi kan sudah saya katakan induknya saya, lalu ditekan
Ini aja. Tekan agak lama. Dah mati. Oh, tapi tadi sebelum matikan ya Allah. Menghidupkannya tekan sekali aja. Udah. Tunggu aja nanti akan berproses. Akan dibacanya semua. Mematikan itu kan? Ya harusnya tadi ya. Karena kalau sekarang nggak ada masalah karena lubangnya kecil. Ya, Kalau warga itu banyak nih. Komputernya gini. harus ke sana dulu, baru langsung. Supaya inverternya tidak terkejut. Iya, Nggak kaget. Begitu juga menghidupkan, jangan dalam kondisi berbeban. Jadi kosong, matikan dulu. Tapi kondisi sekarang aman karena lubangnya kecil. Tidak masalah. Nah, kemudian Kalau sudah beban dikasih untuk pertama menghidupkan berarti yang di sini. kalau sudah di depan itu langsung keluarga apa ini? Ini dinaikkan, kalau ini bulu naikkan naikkan. Oh ya itu. Itu aja. Nah yang ini shelter Pak. Nah, shelternya. Nah, jalurnya ini kalau ini banting berarti di sini selesai. Banting di jaringannya satu, dari satu dari bawah. Ada tulisan warga juga. Nah kalau yang ini pengaturan otomatisnya itu jangan tidak diubah. Artinya saya teskan settingannya kalau ada perubahan itu kombinasi online cara-caranya. Nah untuk baterai perawatannya cuma pastikan tegangan masing-masing baterai itu coba diukur pakai dulu. Siapa? Ini. Coba saya yang atas. Tes yang pertama terminalnya. Terminalnya di Untuk pengalisan ini DC Pak. Di DC. Nah ini tanda ini kalau listrik, kalau ini, nah ini DC. Coba terminal dulu. Oke, terminal dulu. ini ya. Bukan, itu harus Pak. Tegangan pakai kabel. Yang ini. Ya, kabel. Nah, Pak. Udah. 52,5. Oke. Nah, tegangan baterai sebelum matahari terbit itu harus 48. Lagi, Pak. Selalu dijaga 48. Iya. Kalaupun terpaksa ya, itu 47,5. Jangan di bawah 47. Kalau di bawah 47 itu bisa. Untuk sel baterai, bagi satu-satu Pak, antar baterai. Misalnya dari terminal itu ke warna biru. Itu sel namanya. Gimana? Itu harus di atas kalau pagi hari Sini. nggak boleh di bawah 1,8. Tidak boleh 1,8 di pagi hari di saat dia selesai dikuras. Itu berapa? 2,18. Ya, 2,18. Yang fullnya nanti itu di 2,35. Tapi kalau turun dari sana itu Turunnya nggak boleh dari bawah 1,8. Ya. Dan naiknya tidak boleh di atas 2,4. Udah gitu aja pengetahuan. Nggak ada simpel aja. Tinggal namanya dicat. Kalau udah kelewatan itu biasanya soal. Biasanya siang hari kayak ini dia ngecas, dia pegangan itu naik. Atau misalnya baterai mobil atau apa itu yang dipakai voltage biasa. Kalau tegangannya sudah 15 itu sudah besar. Dia tidak akan lebih dari 14,4. Kecuali tanpa kontroler langsung dihidupkan terus tapi tidak dipakai-pakai. Jadi full terus diisi terus akhirnya naik tegangan dan full. Dulu ya. akhirnya airnya bisa kering. Kering panas. Boleh seperti itu sebenarnya. Tapi harus dijaga tegangannya jangan lebih dari 14,5. Turun jangan sampai Turun, jangan sampai jauh-jauh. Dan dia setelah dicas harus dibuang. Karena dicas terus nanti naik. Oke. Untuk terakhir kali kalau ada pertanyaan Pak, mungkin bisa sampai. Kayaknya pertanyaan yang ini. Oke. Langsung spontan tanya tadi kan. Ya. Jadi yang penting tadi itu yang apa itu bagaimana cara menghidupkan dan mematikan saja itu yang nomor satu. Kalau masalah lain itu bisa dikomunikasikan. Karena di saat perintah matikan hidupkan tidak itu berarti ada kondisi darurat, ya.
Misalnya kabel jatuh atau macam, gimana cara matikannya? Harus lari ke sini, nggak perlu nelpon saya. Saya tahu caranya. Jadi masyarakat sudah tahu caranya, saya telepon ganti operator, nanti juga bisa menjalankan seperti itu. Nah, persoalan ilmu-ilmu nanti menyusul ada bukunya, saya susun, dikirim. Terus kalau ada pertanyaan, silakan diskusi, saya terbuka dan menjelaskan. Sambil, karena dia kan selama di sini mulai dari apa yang kita ketahui, baca buku, akhirnya nanti sendiri, karena langsung praktik. Oke, kalau sudah lengkap pengetahuannya, kalau ada yang kurang bisa dikoordinasikan lewat WA saya, nanti minta sama Pak. Lebih dan kurang, kalau ada penyampaian saya yang salah atau yang kurang bertanya, saya mohon maaf. Saya iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.